Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, senang kita bertemu kembali di program Bible Study CK7. Hari ini kita percaya ya, dan saya yakin kita pasti dapat sesuatu yang luar biasa daripada firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama yuk kita memuji dan menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara. Ya radabas kita ya radabas orala ya radabas. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Oh, we need you, oh Lord, we need you, oh God. We want you here with us. Oh. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut,
sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Engkau menentukan saat kami berikanku kemenangan, Kau yang berikanku pertolongan, Kau yang berikanku kejayaan. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang memeliharaku. Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Berjalan dengan kami, ya Yesus. Walk with me, oh Lord. Guide me, oh Lord. Ya rararana ya radabashi, ya radabaya radabashi ya radabashi kita. Bapak, kami perlu bimbingan, direction and guide selama kami berjalan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Bapak, kami bersyukur Kau selalu setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami butuh Your direction, Your guidance. Berikan kami pencerahan dan rema lewat firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Berikan hamba-Mu kata-kata yang baru. Supaya kami beroleh pengetahuan daripada firman-Mu. Dan kami beroleh sesuatu benih yang baru pada hari ini. Yang bisa mentransformasi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sukacita saudara. Sekali lagi salam damai sejahtera buat kita semua di tempat ini. Ya, mari kita buka firman Tuhan di Ezra pasal yang ke-8. Ya, mari kita buka Ezra pasal yang ke-8. Saudara, Ezra 7 berbicara mengenai bagaimana raja memerintahkan Ezra untuk memulihkan revival spiritual pada Yehuda. Ya, mereka sedang harusnya kembali ke Yerusalem, semua di backing full sama raja. Raja adalah representasi daripada Tuhan. Raja adalah Raja Persia ini bisa dilambangkan sebagai Tuhan ya, tapi dia bukan orang yang kenal Tuhan, tapi Tuhan memakai dia untuk rencananya. Nah, sekarang adalah Ezra pasal ke-8, yaitu lanjutannya tentang persiapan perjalanan ya dari Babel ke Yerusalem, persiapan perjalanan. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Kalau baca Ezra enak banget saudara, karena ini dari perspektifnya si Ezra sendiri.
Ya, inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pula bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom, dari Bani Itamar, Daniel, dari Bani Daud, Hatus, bin Sekaya, dari Bani Paros, Zakaria, dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Zeraya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekaya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dari Bani Sefaka, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dari Bani-nya Bani, Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Zebebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bikwai, Utai, Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Ya, itu semuanya. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ya, jadi Ezra menyelidiki mereka nih. Ternyata ada orang-orang Israel, awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi. Ya, mana ini Bani Lewinya? Justru yang penting kan Bani Lewi. Saya senang sama Ezra. Ada satu hal yang saya dapati di sini, bahwa Ezra itu orang yang fokus terhadap pekerjaannya Tuhan. Ya, jadi dia bukan saja peduli sama pekerjaan hatinya Tuhan, tapi dia fokus, dia excellent. Dia perhatikan hal-hal yang kecil, saudara. Ya, kalau di sini kan kalau baca lewat, begitu banyak orang ya saudara, ya mungkin kelewat aja begitu. Tapi Ezra ini teliti kalau soal pekerjaan Tuhan. Dia kan tahu tujuannya untuk revival, untuk melakukan ibadah kembali, membangun ibadah kembali di Yerusalem. Aku butuh Lewi dong. Dia perhatikan hal kecil ini, saudara. Ini yang luar biasa daripada Lewi, daripada Ezra. Dia nggak sembarang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi dia teliti melakukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah pesan buat kita semua, saudara, pelayan Tuhan. Apakah kita melakukan pekerjaan Tuhan hanya sekedar lewat, hanya sekedar rutinitas, begitu aja? Atau apakah kita teliti dan kita excellent di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Lewi dia teliti sekali. Loh, mana ini Lewinya? Sebab itu aku mengirim Eliezer, ya, ayat 16. Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semanya, Elnatan, Yabib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala kaum keluarga, dan Yoyareb, dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar. Dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian karena tangan murah Allah kami itu, oleh tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi, bin Israel, bin Zerepia, dengan anak-anak dan saudara-saudaranya 18 orang, dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka 20 orang. Dan daripada budak bait Allah yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang yang masing-masing ditunjuk, disebut namanya. Nah, ini dia yang paling terpenting, kata kata Ezra, ya saudara, yaitu orang-orang Lewi ini. Nah, apa yang terpenting sih saudara di dalam kita melakukan kehendak Tuhan? Apa yang terpenting?
Ya, di dalam pelayanan kita, apa yang terpenting? Kadang-kadang kita karena rutinitas, anak-anak kita karena sudah lewat begitu, karena ada SOP, kita suka kadang-kadang lupa yang terpenting. Mari tapi kita berbalik, ya tanya kepada Tuhan. Tuhan, di dalam pelayanan saya, apa yang terpenting? Di dalam soal teknikal pun, apa yang terpenting? Ya, tapi saya yakin di dalam namanya pelayanan, pekerjaan Tuhan, ya. Pekerjaan Tuhan, pelayanan gak berbicara orang yang melayani yang dikasih pekerjaan dari gereja ya saudara. Orang Kristen semua adalah pelayan kalau menurut saya. Karena semua harus melayani jiwa. Ya, tapi orang yang memang dipanggil ya, di dalam pengerja gereja saudara, mereka juga melayani acara-acara. Ya, jadi ada pelayanan acara, ada pelayanan jiwa. Tapi pelayanan sesungguhnya selalu pelayanan jiwa. Karena itu ini adalah teguran penting buat kita orang Kristen. Tuhan bertanya sama kita semua lewat sini, lewat cerita Ezra. Apa yang paling penting? Apa yang paling penting, saudara? Yaitu jiwa-jiwa. Ya, itulah yang paling terpenting. Let's go back, saudara. Kaki kita jangan malas untuk lari kepada jiwa-jiwa. Ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala Saudara, hanya orang yang benar-benar fokus dan mementingkan pekerjaan Tuhan. Hanya orang-orang seperti inilah orang-orang yang bisa kepikiran untuk puasa, merendahkan diri karena dia tahu dia gak mampu sendirian. Ini teguran buat saya juga, saudara. Anak-anak puasa ya puasa aja. Karena dijadwal, saudara. Tapi ini balik lagi kepada hatinya, motivasinya. Kalau saya benar-benar perhatikan, pentingin pelayanan saya besok, maka saya butuh Tuhan. Karena itu saya puasa. Nanti kita akan bahas ya saudara, tentang puasa sedikit. Ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang dan mencari dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohon hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yaitu Serebia dan Hasabia. Dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja, serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu. Berbicara mengenai penata layanan, saudara. Yaitu berbicara mengenai stewardship. Menjaga yang punya Tuhan, bukan punya kita. Itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga Israel di Yerusalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang yang menerima perak dan emas dan perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Nah saudara, tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa fokusnya gak hilang si Ezra. Yang terpenting apa? Pertanyaan buat kita semua. Hey, kita ikut Tuhan, kita gereja, kita pelayanan, kita ikut komsel. Kita panggil dia juru selamat, kita panggil dia Tuhan. Yang terpenting apa? Yang terpenting apa di dalam hidup? Yang terpenting apa di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Pertanyakan itu saudara kepada Tuhan. Saya percaya selalu yang penting itu adalah mengenal Tuhan. Adalah mengalami Tuhan. Mengenal dan mengalami Tuhan, maka kita bisa penuh. Mengalami yang namanya kepenuhan Tuhan. Bagaimana cara full of God di dalam kehidupan kita orang Kristen? Kita mau seperti image-nya Tuhan, artinya kita harus penuh sama seperti Tuhan. Kita harus mengalami yang namanya the fullness of God. Menjadi seperti Tuhan di bumi sebelum nanti kita kekekalan terus menerus
sama Tuhan di sana. Kita harus back to the image of God, mengalami fullness of God. Fullness of God cuma dua, mengenal dan mengalami. Gak bisa cuma mengenal, harus mengalami. Kalau mau mengalami harus mengenal. Tahu dan kenal beda, harus mengenal Dia. Siapa Dia dalam kehidupan kita? Tuhan memperkenalkan dirinya dengan begitu banyak nama. Dia adalah Bapa, Dia adalah Juru Selamat, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Kekasih. Sampai yang paling ultimate, paling besar, Dia adalah segalanya. Pengenalan akan memancing atau mengeluarkan respon kita. Kalau Dia memperkenalkan bahwa Dia adalah segalanya sebetulnya. Apakah Dia segalanya buat kita? Kalau Dia memperkenalkan dirinya Juru Selamat, apakah Dia benar-benar Juru Selamat kita? Gak cuma tahu saudara, tapi kenal. Tapi jangan berhenti cuma dikenal. Tapi harus maju sampai mengalami. Itu yang terpenting, mengalami Tuhan. Bagaimana mengalami Tuhan? Adalah taat firman-Nya. Kalau saudara taat firman-Nya, saudara akan mengalami Tuhan. Saudara akan mengalami tangan-Nya. Saudara akan mengalami mujizat-Nya. Tapi kalau saudara gak pernah mentaati firman Tuhan, saudara gak bakal bisa mengalami apa-apa di dalam kehidupan. Firman-Nya adalah pelita bagi kita. Artinya kalau kita taati, kita akan mengalami Tuhan. Karena pelita itu membuat kita terang jalannya di depan kita, bukan jalan kepada kekayaan. Karena berkat Tuhan gak pernah bentuk kekayaan. Berkat Tuhan adalah pengenalan dan mengalami Dia. Itu berkat paling indah yang bisa dialami manusia di bumi. Yaitu merasakan Tuhan di dalam kehidupannya. Berjalan di atas kuasa-Nya. Dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah yang terpenting menurut saya. Dan juga adalah dalam pelayanan yang terpenting adalah melayani jiwa-jiwa. Apa yang terpenting buat saudara? Introspeksi diri kita dan balik kepada yang terpenting. Saudara, kemudian kita lihat lagi bahwa Ezra, saudara, dia melakukan yang namanya stewardship. Emas-emas dia atur sedemikian rupa supaya dipegang sama orang Lewi, supaya dijaga dan ditaruh ke rumah Tuhan. Ini berbicara mengenai stewardship. Hamba yang setia. Bukan cuma hamba yang tahu isi hati Tuhan. Bukan cuma hamba yang mau menggenapi pekerjaan Tuhan. Tapi juga hamba yang menjaga apa yang dipercayakan tuannya kepada dia. Berbicara mengenai stewardship. Ya, Ezra faithful di dalam stewardship. Setia di dalam penata layanan. Stewardship itu adalah penata layanan. Artinya saya bacakan nih saudara. Tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, dan mengelola milik orang lain yang dipercayakan kepada kita. Ezra dipercayakan miliknya Tuhan. Dan dia mendemonstrasikan stewardship, menjaganya dengan baik. Ya, stewardship berbicara mengelola segala sesuatu yang dititipkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik itu harta benda, baik itu pekerjaan, baik itu keluarga, suamimu, istrimu, anak-anakmu. Orang tua juga dititipkan Tuhan kepada kita. Kalau waktu nanti orang tua kita sudah tidak berdaya, sudah tua, dia dititipkan kepada kita. Yesus pun menitipkan orang tuanya kepada Yohanes, bukankah begitu? Jadi itu adalah titipan Tuhan di dalam kehidupan kita, stewardship. Itu berbicara mengenai segala sesuatu, saudara. Dalam urusan bisnis, mengelola bisnismu, gak main curang, mengelola pekerjaanmu, mengelola resource. Itu berbicara tentang stewardship. Jadi gak cuma di gereja, tapi di bisnis juga. Ya, contoh lagi stewardship, olahraga pun, olahragawan, champion. Mereka mengelola energi mereka. Mereka mengelola kehidupan mereka sedemikian rupa. Itu stewardship. Ya. Nah, saya mau bilang kepada kita semua, saudara, bahwa stewardship itu datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu dipercayakan Tuhan. Keluargamu bukan milikmu sendiri. Duitmu apalagi bukan milikmu. Rumahmu bukan rumahmu. Segala sesuatu yang ada di dunia, itu bukan kamu punya. Kamu raih capek-capek, tapi saya mau bilang, itu bukan kamu punya. Itu karena diizinkan sama Tuhan. Karena itu semua punya Tuhan. Stewardship berbicara mengenai bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan tidak kita gunakan untuk keinginan-keinginan dunia. Tapi kita gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Itu stewardship. Ya, Ezra mempraktekkan yang namanya stewardship. Kalau saudara nggak bisa kelola uang, maka uang akan hilang. Kalau saudara nggak bisa kelola iman, maka iman akan dicuri. Kalau saudara nggak bisa kelola hati, maka sukacita akan dicuri. Itu stewardship. Kita
kita akan kehilangan apa yang kita tidak bisa kelola. Itu berbicara mengenai stewardship. Kalau saudara ingat, ada hamba yang diberikan 5 talenta, ya, 2 talenta, saudara. Itu berbicara mengenai stewardship. Ada hamba yang mengubur dan tidak mengerjakannya. Ya. Dan tuannya bilang bahwa kamu adalah hamba yang jahat. Karena itu saudara, Tuhan rindu kita mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan bukan menjaga aja, tapi mengembangkan. Waktu Adam diberikan Taman Eden, perintahnya apa? Kamu pelihara dan kerjakan Taman Eden. Artinya apa? Pelihara itu berbicara maintain. Gak boleh turun kualitasnya. Ya, mengerjakan bicara apa? Bikin dia lebih hebat lagi. Karena itu adalah kehendak Tuhan kepada kita semua, saudara. Keluargamu, hubunganmu sama keluargamu gak boleh cuma di-maintain. Harus dibangun. Hubungan suami istri harus semakin intim. Hubungan ayah anak harus semakin bagus. Hubungan antara kolega harus semakin bagus. Hubunganmu sama Tuhan hadiah loh buat kita. Dipercayakan sama kita. Saudara, perhatikan. Tuhan sengaja turun ke bumi untuk membangun hubungan sama kita. Lalu hubungannya ditaruh full ada di tangan dia dan di tangan kita juga. Kalau kita gak mau bina hubungan sama Tuhan, hubungannya hancur. Tuhan percayakan hubungan antara dia dengan kita juga kepada tangan kita. Apakah kita cuma maintain? Apa kita downgrade malah jauh sama Tuhan? Atau kita justru kerjakan hubungannya? Semakin intim, dan semakin intim. Uang yang dikasih ke saudara bukan cuma buat perut kita sendiri. Tapi Tuhan mau itu maintain dan kerjakan itu. Jadilah berkat. Karena aku berkati kamu supaya kamu jadi berkat. Itu stewardship. Bagi kita yang kerja di kantor, aku kasih kamu talenta, aku kasih kamu skill. Kembangkan skillmu. Jangan itu terus. Tapi kembangkan dirimu dan jadilah berkat. Bikin orang lain berhasil. Kebanyakan orang Kristen berhasil maunya sendirian. Tapi saya mau tahu orang Kristen berhasil harus sama-sama. Artinya tarik orang-orang yang gak berhasil jadi berhasil. Itu namanya jadi berkat. Itu gunanya saudara dan saya ada di bumi. Dan ini semua tied up kepada satu yang namanya stewardship. Ya mungkin yang terakhir saudara tentang puasa. Ezra tahu hati Tuhan, tahu kehendak Tuhan, fokus sama pekerjaan Tuhan. Dan dia begitu rendah hati saudara. Kalau saudara baca Ezra, dia selalu tulis, aduh puji Tuhan. Tuhan lakukan ini buat saya, Tuhan lakukan ini. Dia orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang bisa puasa. Karena puasa itu bukan untuk dapetin sesuatu. Tapi puasa itu adalah untuk merendahkan diri. Dan berserah sama Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Itu puasa. Puasa bukanlah akses atau cara untuk teriak-teriak, minta apa yang kita ingini dalam hati dijadikan sama Tuhan. Tapi puasa adalah supaya kehendak Tuhan terjadi. Supaya penghalang-penghalang ya di dunia roh ada penghalang-penghalang yang menghalang pekerjaan Tuhan itu diruntuhkan lewat puasa. Makanya suatu hari Paulus pernah bilang, yang itu gak bisa tanpa doa dan puasa. Puasa ada pentingnya, ada importance-nya. Ini juga teguran buat saya pribadi. Puasa bukan untuk tunjukin penderitaan kita, saudara lapar, bukan. Tapi puasa itu mempersiapkan hati kita untuk menerima kehendak Tuhan. Karena itu dibilang puasa merendahkan diri. Merendahkan diri adalah mengosongkan diri dari segala agenda pribadi. Supaya agendanya Tuhanlah yang masuk ke dalam kehidupan kita. Puasa untuk itu. Ya, puasa adalah spiritual disiplin. Dalam bentuk physical action. Ya, puasa harus dibarengi sama berdoa. Ya, bukan meminta atau memaksa, tapi merendahkan diri. Puasa adalah undangannya. Undangan supaya Tuhan itu menjadi mitra kerjanya. Supaya kita menjadi mitra kerjanya Tuhan. Puasa itu merendahkan diri dan bilang, I need you Lord. I come to you. I want to agree together with you. Bukan Tuhan,
tolong saya, you need to agree with me. Kebalik saudara, puasa untuk Tuhan, I need to submit myself to you. Itu puasa saudara. Whatever you say will be, itu puasa. Ya, puasa itu mendekatkan kita kepada kehendak Allah yang menunggu kita. Amin saudara. Kita belajar banyak hari ini. Ya, bahwa puasa adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Supaya kita dekat dengan kehendak-Nya. Puasa adalah supaya kita menangis, menghancurkan hati kita. Terhadap apa? Terhadap keinginan-keinginan pribadi kita. Kita hancurkan Tuhan, bukan keinginan saya, tapi keinginanmu. Aku puasa, biar kehendak-Mu terjadi dalam kehidupanmu. Biar Kau pakai aku. Biar rencanamu itu yang masuk ke dalam kehidupanku. Dan memerintah kehidupanku untuk selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami belajar banyak. Berkati kami di waktu-waktu selanjutnya. Supaya kami mengerti lebih banyak dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini. Kami bersyukur bahwa Kau selalu menuntun kami. Memberikan rema di dalam pembelajaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.